Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ya teman-teman, kita akan belajar lagi tentang rangkaian listrik, yaitu tentang karakteristik RLC pada rangkaian AC ya. Jadi nanti kita akan belajar mengkarakterisasi karakteristik antara R, L, dan C pada rangkaian AC. Nanti akan sedikit berbeda antara R, L, dan C pada rangkaian AC. Kalau pakai DC sama ya. Oke, kita lanjut dulu. Beban pada rangkaian AC ada berapa teman-teman? Ya, beban pada rangkaian AC biasanya ada tiga, yaitu pertama itu adalah resistor, ya bersifat resistif, itu resistor. Lalu yang kedua adalah induktor, ya kemarin kita sudah belajar tentang resistor, kita sudah belajar tentang induktor. Yang terakhir kita sudah belajar tentang kapasitor. Kalau kita sudah tahu tentang komponennya, ya beban rangkaian AC, maka kita akan belajar lagi bagaimana sih karakteristik resistor pada rangkaian AC, induktor pada rangkaian AC, dan kapasitor juga pada rangkaian AC. Pertama kita akan belajar tentang persamaan arus dan tegangan arus bolak-balik ya. Berarti kita coba melihat persamaan arus dan tegangan bolak-balik. Jadi nanti kalau ada tegangan AC itu ada persamaan arus dan tegangan. Berarti persamaan arusnya seperti apa, persamaan tegangannya nanti seperti apa. Nah ini persamaan arus. Persamaan arusnya adalah I sama dengan IM sin omega T. Nah, artinya apa? I itu adalah IT ya. Maksudnya IT ada I sesaat ya. Jadi kan kalau rangkaian AC kan seperti ini bergerak. Jadi dalam waktu T-nya berapa, ini T-nya berapa, ini T-nya berapa. Namanya T-nya 1, nanti posisinya T-nya di mana gitu ya. Jadi adalah I sama dengan IM sin omega T. I sama dengan I max, IM itu I max kalikan sin omega T ya. Oke, selanjutnya kalau persamaan tegangan V sama dengan Vm sin omega T. Berarti V ini V sama dengan V maksimal dikalikan sin omega T ya. Kalau tegangan pada R biasanya I kali R, sangat gampang sekali ya. Kalau menggunakan VL sama dengan I kali XL ya, VL sama I kali XL, dan VC adalah I kali XC ya. Apa itu XL, apa itu XC ya? Kalau R itu resistif ya, berarti V kali R hambatan. Ini juga hambatan tapi reaktansi kappa induktif, dan ini adalah reaktansi kapasitif, sama-sama satuannya ohm ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang sifat resistor pada tegangan AC. Nah, pertama sifatnya adalah arus dan tegangan itu sefase ya. Di sini ada tegangan, jadi VT sama dengan Vm sin omega T. VT Vm sin omega T. Nah, ini adalah nilai VT Vm sin omega T. Lalu di sini yang kedua arusnya adalah IT sama dengan IM sin omega T. Ini yang kecil. Nah, artinya sefase itu bila tegangan itu naik, arusnya juga naik. Ketika tegangan turun, arusnya juga turun. Begitu ya teman-teman. Lalu persamaan arusnya adalah sama dengan arah yang standar, I sama dengan IM sin omega T ya, ini sama. IT sama dengan IM sin omega T. Kalau persamaan tegangannya adalah V sama dengan Vm sin omega T, jadi sama ya. Jadi persamaannya sama dengan apa? Persamaan secara umum arus dan tegangan pada alternating current pada arus bolak-balik ya. Nah, tegangan maksimumnya adalah Vm sama dengan Im kali R. Vm sama dengan Im kali R, tegangan maksimum pada beban resistor. Begitu ya teman-teman. Nah, tegangan pada R ya, tegangan pada R sama dengan VR. VR sama dengan V efektif kalikan R ya. V efektif kemarin kita sudah bahas ya, seperti apa itu V efektif. V efektif adalah tegangan yang diukur dengan alat ukur itu bisa. Nah, diagram fasornya seperti ini. Jadi ini adalah apa namanya,
arah arusnya, ini arah tegangannya, jadi sama satu jalur, jadi namanya satu fase ya. Ini tegangan arah fasornya. Nah, untuk grafiknya itu adalah seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi. Ini adalah Vm sin omega t, tegangan, ini untuk arus. Nah, seperti itu. Berarti ini bareng. Berarti ketika naik, nah ini untuk dayanya juga naik ya, karena ketika positif dikalikan positif ketemu positif, negatif ketemu negatif dikalikan juga positif gitu ya. Di sini untuk resistor ya. Selanjutnya kita belajar tentang sifat induktor pada tegangan AC ya. Apa itu induktor? Kemarin apa itu induktor? Nah, nanti dijelaskan sendiri ya, yang kemarin sudah dijelaskan apa itu induktor. Sifat nama lain dari induktor, pertama ada lilitan, yang kedua adalah kumparan atau lilitan, kumparan, lurut-lurutan dan sebagainya, terserah. Pokoknya yang melilitan ya, melilit ya, itu adalah nama lain induktor. Nah, sifatnya dalam rangkaian AC, jika induktor dihubungkan dengan AC akan berfungsi sebagai hambatan. Yang disebut adalah reaktansi induktif. Ini akan menjadi hambatan, jadi impedansi ya, jadi reaktansi induktif. XL, jadi XL sama dengan omega kali L. Satuannya adalah ohm. XL satuannya ohm. Sifat induktor pada tegangan AC, XL sama dengan omega kalikan L, di mana XL adalah reaktansi induktif dengan satuan ohm, omega adalah frekuensi sudut dengan radian per detik ya, lalu L adalah induktor dengan satuan Henry. Nah, omega sama dengan 2πf, jadi kalau suruh mencari omega adalah 2πf, 2 dikalikan pi dikali f adalah frekuensi ya, dimana omega adalah frekuensi sudut radian per second ya, pi nya adalah 3,14. Kemarin sudah dibahas bagaimana kita bisa mencari pi, maka f sama dengan frekuensi ya, satuannya dengan hertz. Nah, dalam bentuk grafik ya, nanti kita lihat dulu dalam arus dan tegangannya. Sifat induktor pada tegangan AC adalah pertama, tegangan mendahului arus. Jadi tegangan ada dulu, baru ada arusnya. Ya, karena dia memutar-mutar dulu, baru ada arusnya. Arusnya memutar-mutar dulu. Jadi kalau tegangan mendahului arus sama dengan I sama dengan Im sin omega T. Karena arusnya tetap yang mendahului siapa tegangan, maka nanti tegangannya adalah V sama dengan Vm sin omega T plus 90 derajat. Begitu ya. Jadi kalau tegangan mendahului arus, jadi tegangannya ditambah 90 karena dia mendahului. Jadi ketika 0 di sini ya, tegangannya 0, sini 0, maka dia tegangannya sini ya, ini arusnya 0, ini arusnya 0, maka di sini naik ya, seperti itu. Jadi V sama dengan Vm sin omega T. Kalau dari gambar ini itu sama dengan seperti selanjutnya ini ya, kita lihat arus tertinggal oleh tegangan. Jadi kita bisa menggunakan tegangan mendahului arus atau arus tertinggal oleh tegangan. Nah, seperti ini adalah arus tertinggal oleh tegangan. Nah ya, jadi nilainya tertinggal dia. Ini menaik dulu, tegangan mendahului arus, maka dia tertinggal, ini masih 0 ya, seperti itu. Kalau seperti itu berarti I sama dengan Im sin omega T min 90 karena arusnya tertinggal ya. Jadi kalau kalian bisa menulis bagaimana sifat induktor adalah arus tertinggal oleh tegangan, maka bagaimana persamaannya adalah I sama dengan Im sin omega T min 90. Tapi kalau menggunakan tegangan mendahului arus adalah I sama dengan Im sin omega T. Nah, bedanya di situ. Nah, persamaan tegangannya adalah V sama dengan Vm sin omega T. Bedanya di situ. Berarti kalau kita menggunakan tegangan mendahului arus, kita bisa menggunakan I sama dengan Im sin omega T, V sama dengan Vm sin omega T plus 90. Tapi kalau menggunakan arus tertinggal oleh tegangan, maka I sama dengan Im sin omega T min 90, V sama dengan Vm sin omega T. Nah, diagram fasornya. Nah, ini dia V-nya kalau seperti ini ya. Ya, seperti tegangan mendahului arus.
Oke, seperti itu ya. Ini sama tadi penjelasannya. Selanjutnya sifat kapasitor. Nama lain kapasitor ada kondensator. Ada lagi? Tidak ada. Nah, sifat kapasitor adalah tegangan AC. Kapasitor jika dihubungkan dengan AC akan berfungsi sebagai hambatan, yaitu disebut adalah reaktansi kapasitif atau bisa menjadi impedansi induktor ya. XC sama dengan 1 omega C. Beda tadi kalau XL sama dengan omega kalikan L, tapi kalau XC adalah 1 omega C. Beda ya. Nah, sifat kapasitor pada tegangan AC yang pertama adalah arus mendahului tegangan. Berarti arus mendahului tegangan. Ada arusnya dulu baru tegangannya. Ini loh, ketika 0 maka arusnya sudah ada. Nah, arus mendahului tegangan. Ini sama ya, IT sama dengan IM sin omega T plus 90 derajat. Ya, V sama dengan Vm sin omega T. Kalau kita menggunakan arus mendahului tegangan, maka persamaannya adalah I sama dengan IM sin omega T plus 90. Ya, kalau Vm nya adalah V sama dengan adalah Vm kalikan sin omega T. Nah, ketika kita menggunakan sifat kapasitor tegangan tertinggal oleh arus, maka sama dengan persamaannya adalah I sama dengan IM sin omega T. V sama dengan Vm sin omega T min 90. Bedanya di situ toh ya. Oke, ini diagram fasornya. Kalau di sini adalah arus mendahului tegangan ya. Berarti harus ada ya, arus mendahului tegangan. Ada enggak tadi? Arus mendahului tegangan. Oh, ada, berarti benar ya. Arus mendahului tegangan, arus mendahului tegangan. Nah, untuk ini rangkumannya seperti ini. Kalau ini adalah sefase, ini tegangan mendahului arus, ini arus mendahului tegangan. Jadi ketika R itu sefase, berarti bersamaan antara I dan V nya. Tapi kalau induktor adalah tegangan mendahului arus, tapi kalau kapasitor adalah arus mendahului tegangan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut rangkaian seri. Ya, satuan pada masing-masing beban ya. R itu ohm, L itu Henry, C itu farad. Ya, lalu samakan satuannya dalam ohm dengan cara seperti apa? L menjadi XL, C menjadi XC. Nah, atau hambatan total menjadi hambatan total atau impedansi. Lalu mencari Z atau impedansi sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Tegangannya juga sama, VRLC sama dengan VR kuadrat dikalikan ditambah VL min VC dikuadratkan. Seperti ini ya. Jadi kalau mencari impedansi kita harus ubah menjadi ohm dulu. Ohm dulu berarti R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Tegangan RLC kalau seri adalah VRLC sama dengan VR kuadrat plus VL min VC dikuadratkan. Nah, ini jadi kalau dari ini hambatan itu adalah seperti ini secara grafiknya. Dari Z itu di sini. Ya, ketika ini R, ini XL min XC, Z-nya ditemu di sini di tengah. Semakin kecil XL dan XC, maka akan semakin mendekati R. Nah, itu yang ideal itu mendekati R ya, sama dengan R itu yang ideal. Tegangan juga sama, berarti ketika mendekati VR adalah tegangan yang paling ideal. VL min VC itu ke atas ya, maka V nya di sini. Nah, itu namanya VRLC seri. Nah, kalau faktor daya itu adalah R per Z. Di Indonesia faktor dayanya adalah 0,8. R per Z, R nya berapa, Z nya berapa. Ya, jika rangkaiannya XC lebih besar dari XL, namanya rangkaian sifatnya itu bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan jika XC lebih dari XL, namanya rangkaian bersifat kapasitif. Jika XL lebih besar dari XC, namanya rangkaian itu bersifat induktif. Nah, XL sama dengan XC sama dengan bersifat resistif gitu ya teman-teman. Contoh soal, hambatan 40 ohm dirangkai secara seri dengan reaktansi kapasitif adalah 30 ohm dihubungkan dengan tegangan efektif bolak-balik 220. Berapa tegangan efektif pada resistor dan kapasitor? Jawabnya kita R40, XC nya adalah 30, efektif 220. Nah, ditanya VR dan VC. Ingat ya, V sama dengan akar tadi ya,
Nah ini dia, cari z nya dulu, ketemu r plus x kuadrat, ketemu 40 kali 30 sama dengan z nya ketemu 50. Setelah ketemu z, kita cari I efektifnya adalah I efektif sama V efektif per z ya. I efektif 220 per 50 ketemu 4,4 ampere, sehingga kita mencari V efektif pada masing-masing adalah VR sama dengan I efektif kalikan R sama dengan 4,4 kalikan 40 176 volt. Nah ketika VC adalah I efektif kalikan XC sama dengan 4,4 kali 30 sama dengan 132 volt, seperti itu ya. Nah, tugasnya ini jika beban RC dipasang secara seri dengan nilai masing-masing R 8 ohm, XL 22 ohm, XC 16 ohm dan sumber tegangan 200 volt, tentukan A. Sifat rangkaian, apakah berkat induktif, kapasitif atau resistif. Lalu berapa nilai impedansinya Z, berarti nilai Z ya. Kuat arusnya adalah I ya. Lalu tegangan pada RLC nya, berarti tegangan pada nanti berapa RLC. Lalu faktor dayanya berapa, R per Z nya nilainya berapa. Begitu teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu. Tugasnya silakan nanti dikirim di Sunan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.